Fashion Week mempuncak memenuhi lini masa. Bukan lagi tentang kehadiran deretan bintang yang kian meramaikan kawasan Sudirman atau tentang geliat orang-orang Citayam yang merasa terpinggirkan oleh rich people dan kaum elit hingga niatan pindah lokasi, tagar Citayam Fashion Week bergema di jagat maya mencuatkan gelombang penolakan luar biasa seiring langkah Baim Wong yang berusaha mematenkan merek Citayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual PDKI Kemenkumham. Nada sumbang pun bergema. Baim Wong jadi bulan-bulanan warganet. Dan ketika gelombang penolakan kian deras, Baim Wong tak tinggal diam. Lewat laman media sosialnya, Baim menjawab riuh polemik tersebut. Saya hanya orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk membuat tren ini menjadi wadah yang legal. Itulah sepenggal kalimat yang ditulis Baim tentang alasannya mendaftarkan merek ini. Ini kan jalanan umum ya, kan ini kan masyarakat yang punya. Sebenarnya nggak harus dihak patenin sih, milik siapanya gitu kan. Nah ini kan jalanan punya pemerintah gitu. Kan adanya Citayam Fashion Week ini kan yang ngadain kan maksudnya masyarakat anak muda sini kan, bukan dari awal dia sih sebenarnya. Jadi kayak nggak ini aja sih, agak kurang setuju aja. Baim Wong menyibak alasan mengapa ia tergelitik bergerak. Salah satunya adalah ketika sang istri, Paula, melihat fenomena Citayam Fashion Week sebagai gerakan di mana publik sudah peduli dengan fashion. Tak perlu mahal, Bung CS dinilai bangga dengan gaya berpakaian mereka. Inilah yang dirasa Baim perlu dilestarikan. Menepis anggapan ia ingin mendulang uang, Baim menyebut pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai merek sudah hasil diskusi dengan Bung CS. Dari aku sendiri, aku setuju sih karena bakalan terorganisir dan bakalan lebih rapi untuk itunya, dan untuk kedepannya untuk anak-anak muda di Indonesia terutama mereka mendapat sesuatu hal yang baik, yang positif. Jadi mereka bukan hanya nongkrong, hanya duduk buat ngopi, buat ngerokok atau apa aja. Dan ya dari tanggapan saya sendiri, saya setuju. Pro kontra mengemuka. Ada yang meradang, ada pula yang seia sekata mendukung Baim Wong. Tapi dari begitu banyak unek-unek yang tumpah tentang hal ini saat berselancar di dunia maya, beberapa di antaranya menarik perhatian publik. Kicauan komika, penulis dan sutradara Ernest Prakasa adalah salah satunya. Membuat utas, Ernest menyoroti tentang haki. Haki itu hanya adalah hak. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri? Gak tahu malu, ungkap Ernest lewat akun media sosialnya. Lalu, seperti apa pula sebenarnya aksi Baim ini saat ditilik dari sudut pandang hak atas kepemilikan intelektual atau haki sendiri? Saran saya, ajukanlah merek itu yang benar-benar originalitas, benar-benar kebaruan, benar-benar karya sendiri. Jangan mendaftarkan merek karena melihat sesuatu hal yang sudah besar terjadi. Citayam Fashion Week ini ya tidak jadi terkenal begitu saja. Tentu ada peran beberapa tokoh di dalamnya seperti katakanlah Roy, Bonge, dan JJ. Termasuk peran media yang sangat gencar mempromosikan wilayah Citayam Fashion Week. Ada pula Ridwan Kamil yang menyoroti riuh hal ini. Sang Gubernur Jawa Barat memberi nasihat bahwa tidak semua urusan harus dilihat dari sisi komersil. Fenomena Citayam Fashion Week adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, akan hilang tujuan dan maksudnya. Biasanya gerakannya malah akan mati muda, tulis Ridwan Kamil. Pendaftaran tersebut rasanya kurang etis ya. Karena prinsip pendaftaran merek itu harus diajukan oleh pemohon yang beretikat baik.
tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Memang prinsipnya siapapun bisa mendaftarkan merek. Tapi perlu diketahui, pendaftaran merek itu bukan berarti merek tersebut akan diterima, karena akan masuk ke beberapa proses ketentuan. Dan gelombang penolakan juga datang dari banyak kalangan lainnya. Ada Deddy Corbuzier yang dibuat geleng-geleng kepala, ada pula yang dengan lantang menyuarakan penolakan mereka. Satu yang pasti, Bonge dan kawan-kawan yang semula sempat dipandang sebelah mata, bahkan dicibir tentang gaya berpenampilan mereka, kini jadi magnet dan menarik banyak orang dengan beragam latar belakang. Tak pernah terlintas dalam benak Bonge CS, kebiasaan nongkrong di kawasan Sudirman jadi magma pembicaraan. Udah berapa lama sih nongkrong di sini? Setahun lebih lah paling. Emang udah lama ya suka nongkrong di sini ya? Iya. Udah lama banget juga, sekitaran setahun setengah lah. Iya, sampai kenal semua. Ya sebenarnya kita saling berbagi aja sih Om. Kita sama-sama nyari rezeki gitu. Yang penting saling ini aja, saling mengerti. Sama dari eksis di lokasi yang sama, masih di kota yang sama atau seperti itu? Iya. Nggak jauh sih Om, paling di sini doang. Jauh beda karena kan ada tren terbaru. Kalau dulu kan cuma sekedar kayak konten kreator nanya wawancara anak-anak kecil. Sebenarnya nggak kebayang sama sekali sih bisa sampai kayak gini. Gua juga kayak kaget aja sih ngelihatnya kok bisa serame ini kan, karena dari awal-awal sih belum serame ini. Geliat Citayam Fashion Week menarik lautan manusia berduyun-duyun menjajal sensasi berlenggak-lenggok di sebaris zebra cross di Sudirman sana. Bahkan sebelum mendaftarkan Citayam Fashion Week, Paula sudah lebih dulu menjajal aksi serupa di Sudirman hingga berkunjung ke kediaman Bonge membawa setumpuk uang merancang kegiatan yang lebih besar. Lantas, akankah niatan Paula juga Baim bisa terrealisasi? Akankah pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai brand akan bermuara sesuai keinginan mereka? Atau justru sebaliknya? Kamu bisa jadi role model di situ. Aku punya ide, kita bakal bikin event gede, setuju nggak? Ya, kita mau bikin event Citayam Fashion Week. Nah, event ini jadi Baim Paula akan mengajak Bonge untuk bikin event Citayam Fashion Week. Nah, kita udah sediain uang sebesar 500 juta rupiah. Nah, karena kan Bonge itu kan kemarin sempat sampai saat ini tuh masih viral ya, masih gede banget. Jadi kita akan bikin event ini lebih besar lagi tuh. Kita rame-rame sih Om, kayak sama Kak Baim, sama Kak Paula, sama Kak Willy. Fashion Week di sini? Enggak, acaranya di mana tuh? Nanti di iniin lagi sih sama Kak Paula, sama Kak Baim. Iya. Iya, bukan di sini. Maka akan masuk kepada tahapan pengumuman selama 2 bulan. Tahapan pengumuman ini adalah hak publik. Artinya selama masa pengumuman siapapun dapat mengajukan keberatan, tentu dengan melengkapi surat permohonan dan bukti-bukti hukum yang ada. Nah, setelah selesai tahapan pengumuman, maka akan masuk kepada tahapan pemeriksaan substantif selama 150 hari. Tahapan ini akan dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksaan merek yang berpedoman pada pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi